kalian masuk ke video ini, ada baiknya kalian like, share, komen, dan subscribe channel saya ini agar channel saya bisa lebih berkembang. Karena subscribe itu gratis. Buruan subscribe sekarang. Enjoy! Inilah sejarah kerajaan Gelgel dan awal berdirinya. Gelgel adalah nama sebuah desa yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Klungkung. Dari desa Samprangan, jaraknya tidak begitu jauh, hanya 17 km menuju jurusan timur. Letaknya tidak begitu jauh dari pantai selatan Bali dan di sebelah timur mengalir Kali Undayang. Airnya bersumber dari lereng Gunung Agung yaitu mata air yang bernama Telaga Wajah. Ada 3 hal yang dapat diamati pada proses perpindahan dari ibu kota dari Samprangan ke Swekapura. Kurung buka. Gelgel. Titik. Pertama, proses perpindahan tersebut berjalan secara lancar dan Agra Samprangan menerima kenyataan bahwa ia tidak mendapat dukungan lagi dari pembesar kerajaan. Kedua, perpindahan pusat pemerintahan ini lebih banyak dipertimbangkan atas dasar kebijaksanaan dalam bidang politik. Ketiga, ada kemungkinan juga dipertimbangkan latar belakang komunikasi dan transportasi. Kerajaan Gelgel. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dibantu oleh raja kerajaan yang terdiri atas kaum bangsawan disebut dengan nama Bahunada atau tanda. Mantri. Para Bahudanda atau pembesar kerajaan pada umumnya diambil dari keluarga istana. Kerabat kerajaan yang dianggap berjasa atau dalam ikatan kekerabatan dengan raja. Hubungan antara raja dan rakyat diatur melalui suatu birokrasi yang sudah merupakan suatu sistem pemerintahan tradisional. Di dalam menjalankan tugas sehari-hari raja didampingi oleh pendeta kerajaan yang disebut Bagawanta atau Purohita. Dari pendeta jiwa dan Buddha yang berfungsi sebagai penasehat raja dalam masalah-masalah keagamaan. Bagawanta biasanya adalah keturunan dari putra-putra Dang Hyang Nirarta yang termasuk keturunan Brahmana Kemenuh yang diturunkan dari istri Dang Hyang Nirarta yang pertama yang berasal dari Daha, yang bernama Dyah Komala. Kepemimpinan di kerajaan Gelgel. Golongan ksatria memegang pimpinan di dalam pemerintahan. Hak golongan ksatria ini untuk memegang pemerintahan dianggap sebagai karunia Tuhan. Brahmoktawi Sastra memberikan keterangan golongan ksatria lahir dari tugas khusus. Pekerjaan mereka hanya memerintah, mengenal ilmu peperangan. Orang-orang yang memegang jabatan di bawah raja merupakan keturunan para Arya yang menaklukkan Kerajaan Bali Kuna. Secara turun-temurun mereka memakai gelar I Gusti atau Arya, seperti Arya Kepakisan, I Gusti Kubon Tubuh, I Gusti Agung Widya, I Gusti Agung Taler Pranawa dan lain-lain. Untuk mengatur dan mengendalikan segala kelakuan dan kehidupan masyarakat diperlukan adanya hukum. Dalam masyarakat Majapahit berlaku hukum tertulis dalam sebuah buku yang bernama Manawe Dharma Sastra, sedangkan di Bali dikenal buku yang berjudul Sang Hyang Agama. Kehidupan keagamaan kerajaan Gelgel. Pengaruh agama Hindu dalam kehidupan masyarakat Bali sangat besar. Hampir semua aspek kehidupannya dipancari oleh ajaran-ajaran agama Hindu sehingga kehidupan masyarakatnya dapat dikatakan bersifat keagamaan atau sosial religius. Kepercayaan agama Hindu yang terpenting adalah kepercayaan yang disebut Serada. 5 keyakinan. Percaya akan adanya satu Tuhan. Ida Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, dalam bentuk konsep Trimurti. Trimurti mempunyai 3 wujud atau manifestasi ialah Brahma yang menciptakan, Wisnu memelihara dan Siwa mempralina. Pendidikan ketika ini mempunyai corak yang sesuai dengan masyarakat tradisional. Pendidikan dilakukan oleh golongan elit atau inisiatif pribadi. Pendidikan yang menonjol pada waktu itu adalah pendidikan keagamaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kerajaan. Orang-orang yang memberikan pendidikan terdiri dari orang-orang Brahmana. Orang-orang yang memberikan pelajaran disebut sang guru. Orang yang belajar disebut sisya. Dalam proses belajar disebut aguru, sedangkan proses memberikan pelajaran disebut asisya. Sebagai seorang sisya harus mentaati peraturan-peraturan yang ketat. Sejak runtuhnya kerajaan Majapahit, 1523 M.
Banyak warganya mengungsi ke Bali dengan memindahkan segala yang dapat dibawa, termasuk seni dan budaya dengan seni tarinya. Kemudian seni tari ini berkembang dengan suburnya terutama zaman keemasan pemerintahan Dalem Batur Enggong, tahun 1460 sampai tahun 1550. Titik. Hal ini disebabkan raja menaruh perhatian besar dan memberikan pengayoman terhadap perkembangan kesenian khususnya seni tari di samping pemerintahan yang aman dan tentram. Dalam masa pemerintahan Dalem Batur Enggong di Bali, naskah-naskah lontar banyak dibawa dari Jawa ke Bali. Kalau kiranya yang demikian tidak terjadi, maka tidak akan banyak lagi yang tinggal dari kesusastraan Jawa kuna. Kebanyakan naskah lama kedapatan di Bali karena di Jawa naskah kuna kurang mendapat perhatian lagi. Karena masuknya Islam, pemerintahan raja-raja di Gel-Gel. Dalam Ketut Mulesir, tahun 1320 sampai tahun 1400, merupakan raja pertama dari periode Gel-Gel yang berkuasa selama lebih kurang 20 tahun. Tahun-tahun 1320 sampai tahun 1400. Titik. Ada beberapa yang dapat diamati selama masa pemerintahan Raja Gel-Gel pertama. Raja dikatakan berparas sangat tampan ibarat Sang Hyang Semara, serta memerintah dengan bijaksana dan selalu berpegang pada Astabrata. Dalam Ketut Mulesir adalah seorang raja yang adil, suka memberi penghargaan kepada orang yang berbuat baik, serta tidak segan-segan menghukum mereka yang berbuat salah. Baginda menganugerahkan suatu predikat tanda penghargaan Wangsa Sang Hyang dengan sebutan Sang kepada masyarakat desa Pandak di mana mereka bermukim dahulu. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang mengadakan upacara krada dan rapat besar, dihadiri pula oleh Dalem Ketut Mulesir beserta semua raja-raja di kawasan Nusantara. Kehadiran dengan tata kebesaran itu menimbulkan kekaguman para raja yang lain serta masyarakat yang menyaksikan. Beliau disertai oleh Patih Agung Arya Patandakan dan Kiai Klapotiana, Gusti Kubon Tubuh. Titik. Dalem Batur Enggong, 1460. Dalem Batur Enggong memerintah mulai tahun 1460 dengan gelar Dalem Batur Enggong Kresna Kepakisan. Dalam keadaan negara yang stabil. Hal ini telah ditanamkan oleh almarhum Dalem Ketut Mulesir. Para menteri dan pejabat-pejabat lainnya dini untuk kepentingan kerajaan. Dalem dapat mengembangkan kemajuan kerajaan dengan pesat. Dalam bidang pemerintahan, sosial politik, kebudayaan, hingga mencapai zaman keemasannya. Jatuhnya Majapahit tahun 1520 tidak membawa pengaruh negatif pada perkembangan Gel-Gel. Bahkan sebaliknya sebagai suatu spirit untuk lebih maju sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Utuh. Beliau adalah satu-satunya raja terbesar dari dinasti Kepakisan yang berkuasa di Bali, yang mempunyai sifat-sifat adil, bijaksana. Dalem Bekung. Setelah wafatnya Dalem Watur Enggong, maka menurut tradisi yang berlaku, Baginda digantikan oleh putra sulungnya yaitu Idewa Pemayun, yang selanjutnya disebut Dalem Bekung. Karena umurnya belum dewasa, maka pemerintahannya dibantu oleh para paman dan Patih Agung. Para paman yang membantu adalah Idewa Gedong Arta, Idewa Nusa, Idewa Pagedangan, Idewa Anggungan dan Idewa Bangli. Kelima orang itu adalah putra Idewa Tegal Besung saudara sepupu Dalem Watur Enggong. Dalem Sagening. Dalem Sagening dinobatkan menjadi raja pada tahun 1580 menggantikan Dalem Bekung dalam suasana yang amat menyedihkan. Dan Dalem Sagening seorang raja yang amat bijaksana, cerdas, berani, berwibawa, maka dalam waktu yang singkat keamanan kerajaan Gel-Gel pulih kembali. Sebagai Patih Agung adalah Krian Agung Widya putra Pangeran Manginte. Sedangkan adiknya Krian Diler Prenawa diberikan kedudukan Demung. Dalem Sagening menetapkan putra-putra Baginda di daerah-daerah tertentu dengan jabatan sebagai Anglurah antara lain. Idewa Anom Pemahyun ditempatkan di desa Sideman, Singarsa, dengan jabatan Anglurah pada tahun 1541 dengan Patih Gusti Ngurah Sidemen Dimat dengan batas wilayah di sebelah timur Sungai Unda sampai
Sungai Gangga, dan batas wilayah di sebelah utara sampai dengan Ponjok Batu. Idewa Manggis Kuning. Idewa Anom Manggis. Beribu seorang ksatria dari Manggis. Atas permohonan I Gusti Tegeh Kori dijadikan penguasa di daerah Badung.